Kok baunya amis banget sih? Coba, Pak, lihat tak. Sebentar. Halo? Tolong aku. Saya Satria Mahendra, anak dari almarhum Baskara Mahendra. Dari data dan berkas-berkas yang saya periksa, apakah ada unsur sabotase di balik kematian ayah saya? Kasus tersebut sudah ditutup dengan kesimpulan tidak ada unsur pidana sama sekali dalam kematian almarhum Baskara Mahendra. Boy, Kerja yang bener. Gimana sih lu? Dari melek bangun tidur, yang ada di kelopak mata lu Satria lagi. Apaan sih, so tau banget. Emangnya siapa juga yang mikirin Satria? Bener lu kagak mikirin Satria? Enggak. Gua punya ilmu nih. Yang bikin kalau lu bohong nih, nggak mikirin Satria, lu bakal lihat Satria di mana aja, dalam bentuk apapun. Mana Satria coba? Mana? Tuh, bukan Satria. Mana coba? Abang ngapain sih, Bang? Repot banget muter-muter. Apa sih? permisi Suster Sekar. Pasien di ruangan melati nomor 11 sudah dicek? Udah, Mas Satria. Mas Satria? Suster Sekar? Kamu sehat? Apa udah, Dok. Ya sudah ya. Bang, apaan sih? Suster Sekar, ruangannya mau dibersihin nggak? Siapa tahu udah kotor. Boleh, Mas Satria. Sus, nama saya Okim. Iya, bersihin aja. Bang, apaan sih, Bang? Saya jadi pusing tuh kalau kayak gini. Apaan sih? Gimana cara membuka kasus ini lagi? Aku punya rencana buat ketemu sama pihak-pihak yang terkait dalam kasus hukum kematian Papa. Bel, Satria lagi sibuk banget tuh. Iya, Tante, kayaknya serius banget. Bentar. Sat, Ya, Ma. kayaknya kamu sibuk banget. Ya, biasa. Saya Farid juga kayak gini, kok. Tante. Maaf ya, tadi ada telepon dari manajer aku biasa soal pemotretan. Oh iya, Sat. Aku tuh sengaja datang ke sininya sama mama kamu. Biar apa? Biar kamu nggak nolak aku, karena aku mau minta temenin kamu lihat-lihat tanah di Bukit Wangi Indah. Aku di sana pengen bikin sekolah modeling gitu. Temenin ya? Bel, aku minta maaf sama kamu ya. Aku minta maaf banget. Kamu lihat sendiri kan, rentetan kasus yang harus aku pecahin ada banyak banget. Nggak mungkin aku bepergian sekarang. Kok kamu gitu sih, Satria? Udahlah, sendiri aja. Bella. Satria, kamu tuh keterlaluan banget sih. Kamu tuh nggak punya perasaan empati sedikit apa ya? Bella itu butuh bantuan kamu. Seenggaknya kamu tuh bisa loh luangin waktu kamu sedikit buat Bella. Mama bisa lihat kan? Aku lagi kerja. Kerjaan aku nomor 1, Mah. Mama bisa nemenin Bella. Kenapa harus selalu aku? Aduh, percuma ya. Mama sama Bella itu jauh-jauh ke kantor kamu, nemuin kamu ternyata begini. Yaudah, oke. Mama yang nemenin Bella. Tapi besok-besok kamu janji sama Mama. Kamu yang nemenin ya. Janji nggak? Ya, lihat nanti.
Yaudah, Mama kejar Bella dulu. Bella. Aduh, apa Bella. sih, Tante? Tunggu. Kamu kemana sih? Kamu bilang kamu mau minta anterin Satria buat lihat lokasi tanah. Buat kamu bangun sekolah modeling. Terus kenapa kesini? Iya tadi emang gitu Tante. Tapi lihat sendiri kan Tante, sikapnya Satria kayak gitu sama aku. Dan aku tahu banget tuh, itu pasti kan udah dipengaruhin tuh sama si Sekar. Lihat aja, aku akan balas dendam sama dia, aku gak akan pernah tinggal diam Tante. Pintar banget ya kamu mempengaruhi Satria kayak gitu. Tanpa saya pengaruhin, Satria juga akan jauhin kamu kok. Lagian ya, saya nggak mau ikut campur sama urusan kamu dan Satria. Nggak ada gunanya buat saya. Dan kalau kamu emang orang baik, Satria nggak bakal kok jauhin kamu. Kecuali kamu emang orang jahat. Tunggu. Sekar, maksud kamu nuduh kalau Bella itu orang jahat, gitu? Bu Astari, maksud saya nggak kayak gitu kok, Bu. Ibu kan mamahnya Mas Satria. Ibu tahu lah Mas Satria kayak gimana. Mas Satria sendiri yang berhak atas pilihannya. Saya tahu diri kok, Bu. Saya nggak munafik. Sekarang saya sama Mas Satria itu berteman baik. Nggak lebih. Karena saya tahu diri. Bagus deh kalau tahu diri. Kalau enggak, Enak aja lo main tampar-tampar. Tuh tampar tuh. Aduh, Bella, apa sih kamu? Maksud kamu apa? Hah? Jamak. Tante. Aduh Tante, kalau Tante jambak aku sih sakit tau. Gak tau, Tante juga gak ngerti. Kenapa? Belin banget sih Tante. Bella. Rasain. Emang enak gua kerjain. Wah, gara-gara tas tari deh. Pak Tono! Pak! Mbak Bella, ada apa Mbak Bella? Maksudnya apa ya Pak? Kenapa mobil-mobil pada parkir di lahan saya? Bapak jangan bilang Bapak yang sewain lahan saya. Ini kan punya Bapak saya Pak. Kok Bapak nggak bilang saya dulu sih? Apa-apa? Jangan deket-deket sama Pak Tono. Dia duda tua-tua genit. Suka drama. Oh, maaf ya Ibu. Saya kenal Pak Tono udah lama. Pak Tono ini memang pensiunan yang saya udah kenal lama dan ini orang kepercayaan Papa saya juga. Wih, ini korban hasil kegenitannya Pak Tono. Mau aja belain Pak Tono. Ibu-ibu lebih baik pergi deh. Jangan asal nuduh. Ayo, pergi. Pak, ini maksudnya apa ya? Kenapa orang-orang memperlakukan Bapak seperti ini? Ceritanya panjang, Mbak. Saya nggak bisa cerita sekarang. Mohon maaf. Mungkin nanti kalau saya cerita malah jadi nyita waktunya Mbak Bella. Ini atau jangan-jangan benar ya Pak? Bapak sengaja manfaatin lahan Papa saya demi keuntungan Bapak sendiri. Bapak mendingan jujur aja sama saya, jangan kayak gini Pak. Bukan, Mbak. Mobil-mobil ini punya Mbak Siva dan Mas Brian. Dia buka rental mobil, Mbak. Loh ya, tapi tetap aja dong, Pak nggak bisa gitu. Kalau mau beli kayak atau minimal sewa gitu izinnya, ya ada bahasa gitu untuk izin. Bapak gimana sih? Bapak kan kenal sama Papa saya. Kok Bapak mau nyurangin Bapak saya gitu aja? Hah? Saya sudah sering ngingatkin, Mbak. Tapi mereka masih tetap aja ngelakuinnya, Mbak. Nggak. Pokoknya saya nggak percaya sama Bapak, dan saya mau ketemu langsung sama orangnya. Bukannya ini rumah pengacara yang dulu ada andil di kasus Papa. Aja Januar ya? Permisi Mbak. Iya, gimana Mas? Saya mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Januar? Dia itu pengacara dulunya.
Oh, Pak Januar. Beliau sudah pindah Mas ke perumahan mewah sejak menangani kasus besar 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu? Itu artinya apa mungkin kasus yang dimaksud itu waktu nanganin kasus papa? Jadi setelah itu Pak Januar pindah ke perumahan mewah. Padahal pengacaranya papa itu kalah karena membela kasus tuduhan mama. Tapi dia punya banyak uang sampai dia bisa beli perumahan mewah. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Mas. Aku ngerasa ada yang janggal. Aku akan cari tahu rumah baru pengacara itu. Kamu mau nggak nyobain ini? Boleh. Maaf ya. Kenapa aku jadi tiba-tiba ingat Sekar? Pasti dia belum makan siang. Aku beliin aja roti lumer isi coklat. Buat aku makan bareng sama Sekar nanti. Saya mau beli deh, tapi dibungkus ya. Oh iya, baik. Oh, Pak Tono lagi. Bapak nggak ada capek-capeknya ya godain istri saya, Pak. Nih, Pak. Saya videoin Bapak ya. Saya viralin Bapak karena Bapak sering banget godain istri saya, Pak. Norak banget sih kamu. Emangnya kamu pikir kalau kamu ngerekam-rekam gitu terus viral, kamu bakal dapat keuntungan banyak? Nah, kamu juga. Kamu tuh cewek masih muda loh. Kok kamu maunya ya ngebelain orang tua genit kayak dia? Cewek murahan kamu, ha? Kurang ajar! Sekarang saya nggak mau tahu ya. Pindahin mobil-mobil kamu di tanah papa saya. Nggak sudi! Maaf Mbak, kami akan segera... Gak bisa! Saya udah bayar sama Pak Tono. Fitnah itu, Pak. Saya nggak pernah terima uang dari mereka, Mbak. Justru mereka yang bandel, nggak ngikutin apa kata saya. Saya sudah tegur berulang kali mereka untuk tidak parkir di sana, Mbak. Pak Tono, jangan lepas tangan kayak gitu dong, Pak. Bapak udah saya bayar loh, Pak. Uangnya udah ada di Bapak. Itu uang buat apa, Pak? Buat godain cewek-cewek yang lain, Pak. Nah, istri saya juga hampir kena loh. Digodain sama dia, ya kan sayang? Pak! Dengerin aku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bilang sama semua orang kalau Pak Tono itu genit sama kamu. Suka godain kamu. Kalau enggak, aku habisin kamu. Iya Mas. Aduh, udah deh. Saya bener-bener nggak peduli sama urusan kalian berdua. Kalau kalian terbukti memakai lahan saya tanpa izin, saya nggak akan segan-segan ya. Panggil calon tunangan saya karena dia polisi. Ya terserah. Lakukan apa yang kalian mau. Saya nggak takut. Karena kami nggak salah. Udah, sana pergi. Awas, Mas. Pergi. Bengong aja lu kayak celengan semar. Udah ya Bang, stop bikin saya pusing. Gak usah ngetes-tes saya lagi. Syukurin. Sekar, aku dikasih tau sama suster lain, katanya kamu lagi ada di sini. Jadi aku kesini deh. Aku bawain roti coklat lumer. Ayo, tebak-tebakan sama gue. Ini Satria yang asli, apa halusinasi lu aja? Kamu beneran Mas Satria kan? Kamu nih ngomong apa sih? Ya emang siapa lagi? Ini aku Satria, emang ada yang berubah dari aku? Apa sih? Oh, Saya minta KTP kamu. minta KTP? Buat apa Sekar? Jangan-jangan mau kamu salah gunain ya KTP-nya? Apaan sih? Masa saya nyalagunain KTP? Emangnya saya kriminal? Bentar deh, aku kira kamu bercanda loh. Ini serius. Kamu minta KTP aku? Aneh. Sejak kapan menghadap suster harus pakai KTP? Atau jangan-jangan ada orang lain yang mirip sama aku, tapi namanya bukan Satria dan kamu suka sama dia, kamu naksir sama dia?
Apaan sih? Ngaku. Ini lucu banget, sumpah. Apa sih? Ini kenapa dicek KTP segala? Enggak, saya pengen tahu aja kok beneran Satria apa bukan. Ya, daripada kamu bingung, feeling aku nih kamu kelaparan nih. Jadi kamu kayak orang linglung. Kita makan ini aja. Roti kesukaan kamu. Ngapain barusan? Biasalah. Ada yang nyamuk tadi undang tiba-tiba nih. Buset dah. Dasar lu kecoa, gua dikatain nyamuk. Biasanya kalau nyamuknya rese itu nyamuk tua. Kelihatannya sih gitu. Syukur. Wah, kamu nih ya. Aku alat lu ngatain senior. Kamu pasti udah kurang ajar. Mas Satria? Ini pasti kamu kan? Enggak, maaf banget. Saya nggak sengaja. Oh, oke. Lihat. Wah, biar pada berantem, belepotan coklat, malah tambah akrab. Muntah gua ngeliatnya. Bella, kenapa kamu belum pulang malam-malam gini? Sat, kamu kemana aja sih? Kok baru pulang? Iya, tadi aku ada laporan mendadak dari warga yang kecurian. Jadi harus aku atasin. Maaf aku pulangnya agak terlambat. Jangan sampai mama tahu kalau aku lagi cari titik terang soal kasus kematian papa. Saking sibuknya, sampai gak sempet tuh Tan buat nemenin aku hari ini. Akhirnya aku udah konflik deh tuh sama penjaga tanah dan juga pemilik rental mobil. Sat, aku tuh butuh bantuan kamu tahu nggak? Masalahnya ini tuh kalau nggak diurus sekarang juga, nanti makin ribet ke depannya. Ya udah, rencana kamu sekarang apa? Ya rencana aku besok itu aku mau nyuruh orang buat matok-matokin tanah aku. Dan aku juga pengen kamu hadir nemenin aku karena aku takut banget kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga ricuh di sana. Ya, aku temenin. Ya, berarti Bella nginep di sini. Jadi pas bangun langsung deh kalian berangkat pagi. Ya, terserah. Aku mau ke kamar. Aman ya? Berarti malam ini kamu nginep ya? Oke Tante, aman. Saya mau laporan, Pak. Karena ada yang mau booking rental untuk besok. Din, urusin dulu sana. Aku masih pengen nonton. Loh, kok aku sih yang disuruh ngurusin? Aku kan sepupu kamu, bukan pegawai kamu. Ingat ya, aku di sini cuma main, bukan kerja. Udah sana kamu aja yang ngurusin. Pergi sekarang. Cancel semua bookingan. Lagian, besok itu saya ada rapat sama Pak RT, Pak RW buat bahas tanah lapang sebelah. Siapa? Pergi. Baik, kalau gitu saya permisi. Tolong aku. Tolong.
Kamu kenapa? Takut apa sih? Satria, tadi aku mimpi buruk. Aku mimpi Syifa orang yang pakai lahan tanah papa aku buat jadi rental mobil. Aku mimpi dia berubah jadi hantu. Satria, aku takut banget. Tarik nafas. Di sini nggak ada hantu, nggak ada apa-apa, Bel. Aku dengar teriakan kamu dari kamar aku. Sekarang dengerin aku ya. Kamu tenang, jangan overthinking. Nanti pagi kita langsung berangkat deh. Biar urusannya cepat selesai. Tangisan siapa ya? Apa Mbak Syifa? Astagfirullahaladzim. Mbak Syifa! Mbak Syifa turun, Mbak. Ngapain ada di atas, Mbak? Turun, Mbak. Bahaya, Mbak. Nanti jatuh, Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak Syifa. Apaan sih? Subuh-subuh berisik kayak gini. Istri saya Syifa itu lagi nggak ada di rumah. Ngapain Bapak kesini? Gak usah ngurusin istri saya lagi, Pak. Enggak begitu, Mas. Tadi saya lihat Mbak Syifa ada di atas. Ngada-ngada lagi nih orang. Oh ya Tante, aku udah suruh tukang buat matok-matokin di lahan aku. Nanti kamu temenin aku ya, Sat ya? Alhamdulillah, akhirnya tanahnya udah bisa dipatok-patokin ya. Jadi orang nggak bisa tuh semena-menanya nempatin. Nanti Tante ikut ya, Bel? Nggak usah, Mah. Mama diem aja. Aku khawatir ada kericuhan. Ya udah, oke. Mama di rumah. Padahal aku cuma mau tahu siapa Pak Tono itu. Kenapa dia bisa kenal sama papanya Bella? Siapa tahu kan Pak Tono itu tahu penyebab kematian papanya Satria pas kerja di perusahaan papanya Bella dulu. Halo? Tolong aku. Syifa? Syifa, kamu dapat nomor saya dari mana ya? Syifa, nggak usah sesuatu nangis kayak gitu deh. Gini ya, kalau misalnya kamu memang mau menyelesaikan masalah kamu sama saya, yang kamu sama suami kamu pakai tanah saya, itu nanti aja. Kita selesaiin bersama warga dan Pak RT, ya? Kamu pikir saya bakal kasihan sama kamu? Dengar ya, kalau sampai terbukti Pak Tono nggak bersalah dan kalian yang bersalah, ingat, saya nggak akan segan-segan dibelusin kalian ke penjara. Saya akan laporin kalian, ngerti? Bel, kamu ini kenapa? Hah? Ini bener-bener aneh, ini udah bukan cuma mimpi doang, Tante. Ini Syifa bener-bener neror aku, dia nakut-nakutin aku, Tante. Ini ada yang gak beres, kita harus kesana sekarang. Ngapain lo? Pasti Satria lagi. Kagak ada yang lain apa? Tuh perut bunyi tuh kerabak kerubuk. Kagak lu isi sarapan tadi? Nggak sempet sarapan tadi saya, Bang. Ngebelain kagak sarapan, apa ngebelain Satria datang? Kok Abang tahu sih? Kalau saya tuh emang nungguin roti lumer Satria buat sarapan. Roti kok bisa lumer-lumer? Aslinya sih gua kagak tahu. Gue pancing aja loh. Akhirnya keceplosan kan? Lu nungguin Satria. Lagian kenapa sih emangnya kalau saya nungguin roti lumer Satria? Bang, dia tuh janji mau bawain saya roti lumer itu buat sarapan. Makanya saya nggak sarapan dari tadi. Soalnya nih Bang ya, kalau misalkan saya makan, terus saya kenyang, kan sayang nanti roti lumernya dari Satria nggak kemakan. Roman-romannya nih, kagak bakal dateng si Satria. Apaan sih? Taruhan yuk. Kalau lu kalah, Satria kagak datang, lu mesti pegang kuping lu dua, kaki
angkat 1. Terus lu kalau jalan harus lompat-lompat. 1 jam. Deal. Soalnya saya yakin Satria pasti datang bawain saya sarapan. Wah, nekat banget nih orang. Lihat. Orangnya nelpon, itu artinya dia udah deket. Halo Mas Satria. Sekar, aku minta maaf ya sama kamu. Aku minta maaf banget. Aku ada urusan penting dan ini mendadak. Ini menyangkut sengketa penggunaan tanah. Kamu nggak apa-apa kan? Karena aku harus berjaga-jaga di sana. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Hati-hati ya Mas. Ya, sekali lagi maaf ya. Kan roman-romannya ada yang kalah taruhan nih. Ayo. Bang. Laksanakan. Ya, saya ngaku kalah ya kali ini ya. Mana tadi? Gini. Aduh. Angkat kaki 1. Lompat. Susah Bang. Rasain dulu. Loh, Sekar? Kamu ngapain kayak gitu? Lagi latihan. Untuk hukuman dari susur kepala. Aneh. Ayo Pak, kita usir Pak Tono Pak. Usir Pak. Usir Bu. Usir Bu. Sudah bisa ngaku-ngaku tanah orang doang, Pak Tono, keluar. Iya, mana genit banget lagi suka godain istri tangga. Udah bapak-bapak ibu, kita usir aja. Udah tua bangka, nyusahin lagi. Pak Tono. Dengar semuanya, kita bicara baik-baik. Kita tunggu pemilik tanahnya datang. Pak, sini Pak. Ya. Pak, kapan pemilik tanahnya datang? Sebentar lagi Bu Bella datang, Pak. Sebentar lagi kapan, Pak? Ya ada Pak Tono sama orang itu nggak akan datang ke sini. Pak, sebaiknya patokan tanahnya ditunda dulu. Kita mediasi dulu ya, Pak. Baik, Pak. Kalau gitu saya buang ini dulu. Ya. Kok baunya amis banget sih? Sepertinya ini bangkai binatang, Pak. Coba. Pak, lihat, Pak. Mas, ini mayatnya Mbak Siva, Mas. Siva? Siva, kenapa kamu jadi kayak gini, Siva? Kamu bilang kamu pulang ke rumah orang tua kamu, Siva. Jangan ini berapa Tono, Siva? Karena dia nggak mau mediasi. Hei, Pak Tono! Pak Tono, keluar Pak Tono! Cukup. Pak Tono! Tenang semuanya, tenang. Pak Tono, keluar Pak Tono! Siapa itu? PT. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? PT, ada apa ini? Mas. Oh, Pak! Stop, Pak! Tega kamu! Kenapa kamu bunuh istri saya, Pak? Kalau kamu sakit hati, bunuh saya aja, Pak! Ayo udah, kita hajar aja yuk, kita pukul ayo! Stop! Jangan menyerang diri. Kita belum ada bukti. Bukti apa lagi, Pak? Jasad istri saya, Pak! Saya nggak tahu apa-apa. Pak, Bapak lihat, ini mayat Siva, Pak! Mbak Siva. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini? Pak Tono, tolong jelaskan. Kenapa mayat Siva ada di tong sampah Bapak? Saya benar-benar nggak tahu, Pak RT. Siapa yang membuang mayat Mbak Siva di sini? Tapi
Tapi saya dari semalam saya belum ketemu dengan Mbak Siva. Kecuali tadi subuh. Jangan-jangan yang tadi saya lihat di genteng itu bukan Mbak Siva, melainkan... Ya kalau gitu kita ajar aja. Cukup. Bu Bella. Iya Pak. Bu, coba liatin deh Bu. Ya, aduh, berisik banget sih. Coba lihat. Cukup, Pak. Habisi aja dia. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi, Pak? Sat, ini kamu harus ngebut sekarang juga. Ini soalnya Pak Tono dikeroyok orang. Loh, ini tindak kriminal, nggak boleh didiemin dong. Aku minta tolong ya, teleponin anggota aku. Sudah. Cukup. Lebih baik kita serahkan ke pihak yang berwajib. Ngapain dibawa ke polisi lagi, Pak? Kita arak aja dia, Pak. Arak aja, Pak. Ayo. Sudah. Stop semuanya. Stop. Kami dari kepolisian. Jangan ada yang main hakim sendiri. Paham kalian? Tolong jelaskan, ada apa ini? Kan saya cuma minta tolong sama ketua RT sama RW aja. Kenapa jadi main hakim sendiri semuanya kayak gini? Pak Tono ini udah bunuh istri saya, Pak. Siva. Membunuh? Iya. Mayat istri saya di tempat sampah itu, Pak. Silakan Bapak cek. Jovi, tolong pasang polis lain dan hubungi tim forensik. Siap, Dan. Sebenarnya apa yang udah Bapak lakuin sampai semua warga tuh semarah itu sama Bapak? Apa jangan-jangan benar ya, Pak? Bapak membunuh Syifa karena suaminya sendiri bilang, Pak. Astagfirullahaladzim, Mbak Bella. Sumpah, saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Alah, Bapak nggak usah sok-sok istighfar kayak gitu, Pak. Saya juga nggak sepenuhnya percaya sama Bapak. Dan kalau emang benar Bapak nggak salah, kenapa warga-warga nggak ada yang belain Bapak sama sekali, Pak? Mereka semua itu kena hasutan Mas Prian, Pak. Bapak yakin? Apa jangan-jangan benar, Pak? Bapak itu genit dan Bapak sengaja tuh manfaatin lahan papa saya buat cari keuntungan sendiri. Iya, Pak. Ngaku sekarang sama saya, Pak. Jujur aja. Bel, cukup, Bel. Keterlaluan kamu. Gak boleh berprasangka buruk sembarangan seperti itu, Bel. Satu hal yang harus kamu tahu, Bel. Kadang orang yang baik karena dia sendirian, dia bisa terlihat jahat. Tapi orang jahat bisa terlihat baik karena mereka berkelompok. Lebih baik kamu sekarang pulang. Biar aku yang urus semuanya di sini. Yaelah, baru dalam pikiran. Datang dia dalam panggilan. Halo, Mas Satria? Halo, Sekar. Sekar, tolong kamu kesini bawa ambulans ya. Alamatnya di perumahan Bukit Wangi Indah, Blok D. Di sini ada korban tewas. Baik, Mas. Saya segera ke sana ya. Makasih, Sekar. Mau kemana lu buru-buru? Bang, ada korban pembunuhan. Saya harus segera ke sana bawa ambulans. Gua heran zaman sekarang nih. Banyak benar pembunuhan. Siva, aku gak nyangka kamu meninggal seperti ini, Siva. Aku gak terima, Siva. Nah, ini dia pembunuhnya nih. Pukul aja. Cukup. Dengarkan saya baik-baik. Kalau kalian masih memaksa dan ingin mencoba pakai cara kekerasan, saya akan kenakan kalian pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Juga ada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dua pasal ini sudah cukup bagi saya untuk memenjarakan kalian semua. Dan saya harap beberapa warga di sini ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Baju, Bu. Lu Bang, enggak. Baik, kami ingin mengetahui semuanya untuk menjelaskan dari awal.
Sejak kapan kalian mengetahui tentang penemuan jasad itu? Kami baru tahu tadi pagi, Pak, sekitar jam 7-an. Karena beberapa warga pada ribut, katanya ada bau yang aneh di tempat sampahnya Pak Tono. Nah, ternyata itu Pak, jasadnya Mbak Siva, istrinya Mas Brian. Padahal kita berencana untuk rapat Pak, untuk membahas soal tanahnya Mbak Bella. Mas Brian, Anda sempat bilang sesuatu tadi. Anda mencurigai bahwa Pak Tono sengaja membunuh istri Anda. Dan pertanyaan saya sekarang adalah kenapa Anda bisa berasumsi seperti itu? Ya siapa lagi, Pak? Pak Tono ini musuh saya sama Siva, Pak. Dia pembunuhnya, Pak. Kami mendapat laporan dari dokter forensik. Korban diduga meninggal pada pukul 2 ataupun 3 dini hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, sedang apa dan ada di mana kalian pada jam tersebut? Saya tidur, Pak. Kebetulan rumah saya dekat masjid. Jadi jam segitu masih sepi, Pak. Mas Brian sendiri lagi di mana? Saya di rumah, Pak. Kebetulan sepupu saya lagi nginep juga. Namanya Linda. Dia bisa jadi saksi saya, Pak. Tapi pagi-paginya sekali, dia pulang, Pak. Karena dia nggak mau ikut campur masalah sengketa tanah itu, Pak. Artinya, Anda tidak mengetahui bahwa di depan rumah Anda sedang terjadi pembunuhan? Enggak, Pak. Karena istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Dan istri saya bilang mau pulang besoknya pagi sebelum rapat dimulai, Pak. Tapi saya nggak nyangka, Pak. Saya nggak nyangka, Pak. Istri saya dibunuh, Pak. Istri saya dibunuh Pak Tono, Pak. Istri saya meninggal, Pak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa mungkin seorang pembunuh melakukan tindakan yang sangat ceroboh dengan cara membuang jasad orang yang dia bunuh di depan rumahnya sendiri? Bisa jadi kalau ada orang yang sangat membenci Pak Tono dan ingin Pak Tono dicurigai atau dianggap bersalah dalam kasus ini. Maksud Bapak apa ya? Jadi Bapak nggak percaya sama omongan saya, Pak? Karena apa, Pak? Jangan-jangan Pak Tono bayar Bapak? Iya kan? Pak! Pak Tono ini udah membunuh istri saya, Pak! Istri saya meninggal, Pak! Saya kesini karena saya melaporkan kepada kalian, tapi kalian semua tidak percaya! Dan, biar kami aja yang ngurus. Urus, cepat. Kenapa langit bergerak begini? Pak, sadar Pak. Ini saya Pak. Ada apa? Kenapa Bapak bisa jatuh di bawah kayak gini? Apanya basi, Pak? Apanya basi, Pak? Pak, bangun Pak, bangun, bangun. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Pak, Bapak harus tenang Pak. Jangan teriak-teriakan kayak gitu Pak. Di sini nggak ada siapa-siapa Pak. Apalagi arwah. Nggak ada. Sumpah Pak. Saya tadi melihat arwah Mbak Siva. Sekarang saya minta sama Bapak untuk jelasin dan ceritain ke saya tentang kematiannya Siva. Demi Allah Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Waktu itu saya keluar rumah hanya mau melakukan sholat subuh di masjid. Tapi sepulangnya dari masjid, saya bingung mendapatkan Mbak Siva ada di atas genteng.
Sambil berhenti dengan kondisi wajah yang menyeramkan, Pak. Tapi tahu-tahu hilang. Saya tidak mengira kalau Mbak Siva benar-benar meninggal. Baik, saya akan catat keterangan Bapak ini. Saya nggak ngerti kenapa saya dituduh membunuh Mbak Siva, Pak. Pak, saran saya Bapak tetap di sini ya, untuk menjalani perawatan. Besok rencananya saya akan pertemukan Bapak dengan Mas Brian. Roman-romannya ada arwah cewek nih. Hawanya marah banget nih dia. Di mana dia, Bang? Laki-laki genit. Buset dah, sembarangan aja lu ngomongin gua genit. Lu pikir gua siapa? Boro-boro kenal juga kagak gua sama lu. Ngapain gua genit-genitan sama lu? Pembunuh! Pembunuh? Gua pikir lu nuduh gua pembunuh. Tapi monjor ke sono dia. Ngapain lagi dia ke sono? Bukan abang kali. Ya bukan lah. Ngapain gua ngebunuh cewek kayak gitu? Model-modelnya bagus kagak. Wah, gua paling sebel ya sama cewek kayak gini. Main pergi aja nih arwah. Kagak ada sopan-sopannya. Bang, tapi kasihan arwah itu, Bang. Siapa tahu dia datang karena mau menuntut keadilan. Karena abang sendiri yang nyuruh saya membantu arwah. Tante? Kenapa nih? Habis bensin? Nggak mungkin lah Tante, bensinnya habis. Orang aku selalu isi bensin full kok. Itu kenapa mogok coba? Ya aku juga nggak tahu Tante. Aduh. Sebentar. Halo? Udah aja. Tolong aku. Kenapa, Bel? Tante, ini yang nelfon aku Syifa. Aku hafal banget suaranya Tante. Sebelumnya juga dia pernah nakut-nakutin aku kayak gini. Tapi sekarang dia udah meninggal Tante. Aduh, Bel, please. Kamu jangan nakut-nakutin Tante ya. Gak mungkin loh, orang udah gak ada terus nelfon kamu. Ini buktinya. Tante, apa? Tante, gerak sendiri ya. Bayang-bayang mobilnya Tante. Pak Brian, lebih baik kita bersabar. Yang terpenting kita sudah memberikan keterangan kepada polisi. Kita serahkan kasus kematian Siva kepada mereka. Pak RT, saya tanya sama Pak RT, gimana caranya saya bisa sabar, Pak? Istri saya dibunuh sama Pak Tono, Pak. Gimana caranya saya bisa sabar, Pak? Kasih tahu saya, Pak, gimana caranya saya bisa sabar, Pak? Iya bener Pak RT. Apa yang dikatakan Mas Brian itu ada benernya juga. Sekalipun saya nggak percaya dengan kelakuan Pak Tono yang keji seperti itu terhadap Mbak Siva. Kasihan Pak RT Mas Brian-nya. Ya semoga aja Gung, Pak Tono cepet tangkap dan dipenjara karena udah ngebunuh. Rumah Pak Tono kayaknya ada yang mainin. Lampunya mati hidup. Iya. Saya jadi merinding. Apa ini ya? Itu dia. Nggak tahu Pak RT. Siva, kenapa kamu hantuin aku, Siva? Yang bunuh kamu itu Pak Tono, Siva, bukan aku, Siva. Aku akan buktiin semuanya, Siva, sama mereka. Kalau bukan aku pembunuhnya, Siva. Apa sih dia? Nggak tahu, perasaan kita nggak ngeliat orang Mbak Siva dah. Iya.
Ma, Bel, kalian ngapain? Satria, aku mohon sama kamu, tolong usut kasus kematiannya Syifa ya, karena ini mengganjal banget bagi aku, Satria. Iya, itu kasus emang kasus pembunuhan. Sejauh ini masih tahap penyelidikan. Iya, tapi aku aneh aja gitu. Kenapa Brian bisa sebenci itu sama Pak Tono? Soalnya dengan tingkah lakunya Brian yang sangat amat arogan, aku tuh agak-agak percaya gitu kalau Pak Tono itu orangnya ganjen, suka godain istrinya Brian. Di sini aku setuju sama kamu. Selama aku ketemu sama Pak Tono, orangnya baik kok. Dia juga nggak genit seperti tuduhan para warga. Makanya sekarang aku menyimpulkan menjadi dua hal. Pertama, kemungkinan warga terhasut sama omongannya Brian. Kedua, atau Pak Tono selama ini bersikap manipulatif. Sat, Mama mau kasih tahu kamu ya. Mama sama Bella itu dihantui sama arwah Syifa. Aduh, Mama takut. Iya Sat, benar banget, kamu harus percaya sama kita. Aku sama mama kamu itu ngalamin sendiri, aku dihantuin sama arwahnya Syifa. Gini ya, untuk sementara waktu kita nggak usah menyimpulkan apapun. Serahkan pada pihak kepolisian, karena kami nggak mungkin tinggal diam. Syifa keluarlah. Cerita sama aku sebenarnya apa yang terjadi. Syifa. Apain lagi tempat sampah segala. Laki-laki jahat. Gue yakin pembunuhnya itu lakinya si Syifa. Kasih tau deh sama Satria. Nggak bisa gitu, Bang. Karena laki-laki di rumah itu bukan cuma suaminya aja, Bang. Tapi supir-supirnya juga. Singkut. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gak mungkin. Dari sekian banyak nomor telepon, masa nggak ada yang aktif satupun? Apa mereka sengaja? Mereka sengaja ganti nomor telepon supaya nggak bisa terdeteksi lagi keberadaannya sekarang. Jaksa Heru. Halo? Halo? Iya, selamat pagi. Benar dengan Bapak Jaksa Heru? Oh maaf, saya rasa Anda salah sambung. Salah sambung dia bilang. Jelas-jelas nomornya sama dengan yang tertera di kertas. Padahal jaksa ini penting banget. Satria. Mah. Satria? Ayo, Mah. Hei, kamu belum berangkat, sayang? Baru banget aku mau berangkat, Mah. Taruh. Mama mau minta tolong sama kamu, tolong dong. Kamu selesain kasus yang melibatkan tanahnya Bella, biar Bella tenang, ya? Ya, pasti, Mah. Aku ke kantor dulu ya, Mah. Oke, sayang. Hati-hati ya. Komandan. Ya. Silakan duduk, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi gini, Pak Tono. Sementara waktu, Pak Tono harus kami tahan. Saya pasrah saja, Pak. Saya minta tolong Bapak untuk bisa bantu membongkar pelaku sebenarnya, Pak. Ini bukan hanya untuk saya, Pak. Tapi ini juga untuk Mbak Syifa. Kasihan dia di alam sana supaya tenang, Pak. Aku makin yakin kalau Pak Tono nggak bersalah. Ya, pasti. Saya janji akan mengusut tuntas kasus ini, Pak. Izin, Komandan. Apakah Pak Tono ingin langsung dibawa ke sel? Sebentar. Saya berniat untuk mempertemukan Pak Tono dengan Mas Brian sekarang. Siap, Dan. Untuk apa saya dipertemukan lagi dengan Mas Brian, Pak?
Saya hanya butuh untuk mengkonfrontir keterangan Bapak dengan keterangan Mas Brian. Silakan duduk, Mas. Kenapa saya diinterogasi lagi, Pak? Bukannya keterangan kemarin sudah jelas? Saya membutuhkan keterangan Mas Brian sekali lagi untuk saya cross-check dengan keterangan yang dimiliki oleh Pak Tono. Karena Pak Tono di sini bilang bahwa dia tidak pernah menggoda istri Anda, bahkan sekalipun tidak pernah. Bohong itu, Pak. Sudah jelas-jelas dia itu genit sama istri saya, Pak. Apalagi kalau pagi-pagi istri saya lagi pakai baju tidur. Dia suka godain istri saya, Pak. Justru saya ingatkan Mbak Siva karena saya peduli, Pak. Bukannya di rumah Mas Brian ini banyak supir-supir laki-laki ya? Dan ada juga yang nginep di sana, kan? Pak, gak usah berkelit, Pak. Gak usah bohong. Dasar orang tua munafik. Aku robek juga buat kamu, Pak. Cukup. Mas Brian, tolong hargai kami semua di sini. Saya kasih peringatan buat Mas Brian. Sekali lagi Anda coba pakai cara kekerasan. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi saya untuk menahan Anda. Iya, Pak. Permisi, Dok. Oh iya, Sus. Silakan. Ada apa ya, Dok? Tolong antarkan berkas ini ke kantor polisi ya. Dan pastikan hasil visumnya nanti sampai ke tangan Komandan Satria. Baik, Dok. Saya akan pastikan kalau hasil visum ini sampai di tangannya Komandan Satria. Ya, makasih. Maaf, Dok, kalau saya lancang. Saya boleh tahu nggak, Dok, kesimpulan hasil visum ini apa? Seperti yang pernah saya bilang, kalau korban Siva ini adalah korban kekerasan yang menyebabkan adanya bekas luka di seluruh tubuhnya. Jadi ada indikasi terjadinya KDRT orang terdekat di lingkungan rumahnya. Yaudah, kita usir Pak Tono. Ayo. Kalian jahat! Serius banget kerjanya. Sekarang? Saya bawain hasil visum terkait meninggalnya Mbak Syifa, Mas. Semoga aja ini bisa cepat bantu kepolisian ya ngusut kasus ini. Tumben kamu sampai repot-repot datang ke sini. Biasanya juga tinggal nelfon atau ngabarin, kan aku bisa langsung datang ke sana. Ya, nungguin roti lumer aja nggak datang-datang, nggak muncul-muncul. Apalagi ngambil berkas visum. Serius kamu nungguin roti lumer itu? Kamu jangan gitu dong, kamu bikin aku ngerasa bersalah tau gak? Aku minta maaf banget, sumpah aku nggak sengaja, emang aku nggak sempat beliin. Tapi aku janji, next aku beliin kamu 2 karung, biar kamu gendut. Enak aja ya. Lagian orang saya cuma bercanda, apaan sih? Serius banget jadi orang. Ya tapi kan sebenarnya ngarep juga kan. Ih, kata siapa? Baik, apa sih? Udah, cukup sampai sini aja. Kenapa? Mending kita keluar. Keluar? Ngapain keluar? Orang pengen masuk. Kalau ada cowok sama cewek dalam satu ruangan, biasanya yang ketiganya... Daripada kita jadi setan, mending kita keluar ya. Ayo. Bayu, saya kasih kamu 2 pilihan sekarang. Pertama, ikut-ikutan kayak Jovi. Kedua, kalian berdua push up 100 kali dan muter lapangan 10 kali. Siap, salah. Maaf ya, mereka emang suka nakal nih. Gak apa-apa. Jovi, Bayu, di tangan kita sekarang sudah ada hasil visum dari jenazah Syifa. Kita harus pelajari sama-sama sekarang. Dari awal saya sudah curiga dan merasa janggal dengan tuduhan yang diberikan kepada Pak Tono. Ditambah lagi sekarang, kita sudah punya hasil visumnya. Ini semua diperkuat dengan adanya luka bekas KDRT. Tapi saya curiga, Nat. Kenapa warga-warga sana nggak ada satupun yang belain Pak Tono? Mereka semua benci Pak Tono. Betul itu, Nan. Pak Tono sudah dituduh bersalah tanpa ada bukti kuat, Nan. Inilah, ketika sebuah kebohongan distimulasi menjadi sebuah kebenaran dan disebarluaskan secara terus-menerus, orang-orang cenderung akan percaya. Sebaiknya sekarang kita fokus menganalisa hasil visum ini dan juga melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Dan untuk saat ini saya minta Pak Tono dibebaskan dari tahanan. Siap, Dan. Dan saya akan kerahkan tim untuk berjaga selama 24 jam.
kita harus memantau situasi dan juga pergerakan dari para warga. Khususnya suami korban dan juga siapapun yang ada di rumah tersebut. Mengerti? Siap, mengerti. Sekarang, makasih banyak ya. Lagi-lagi kamu membantu pihak kepolisian. Kerja kamu bagus. Siap, Komandan. Oh ya Mas, Siva kan udah nggak ada. Artinya aku bebas dong jadi Nyonya Brian, pemilik rental mobil paling laris dan terkenal. Iya dong. Kok Mbak Linda ngomong gitu? Apa mungkin selama ini mereka bukan saudara sepupu? Apa jangan-jangan mereka selingkuh? Kamu lagi pengen apa sih ya? Kok kayaknya hari ini manja banget. Aku mau gabung arisan sosialita, Mas. Sini kamu. Sini. Kamu nguping obrolan saya, ha? Nguping kamu? Enggak, Pak. Saya mau kasih setoran. Mana duitnya? Ambil semua duit itu. Kamu, saya pecat! Pak, saya mohon Pak, jangan pecat saya Pak. Saya janji, saya nggak akan ngomong apapun kepada orang-orang. Saya butuh sekali kerjaan ini Pak. Kamu pergi sekarang dari sini. Pergi! Pergi! Bawa duitnya. Bawa, bawa! Cepat! Kalau Mas Brian, Pak Tono bebas. Berdasarkan visum Siva, kejadian yang dialami oleh Siva adalah KDRT. Dan itu hal yang gak mungkin dilakukan orang luar. Berani mereka mulai menggelitik kasus ini. Kita lihat aja. Warga bakal percaya siapa? Gua atau mereka? Mas, kamu kenapa Mas? Kamu ikutin apa kata saya. Iya Mas. Pak, Bu, kalian udah tahu kalau Pak Tono udah bebas dari penjara? Tadi pagi sih saya lihat Pak Tono udah keluar dari penjara. Kok bisa sih Pak Tono keluar cepat banget dari penjara? Kalau saya nggak terima, Pak Tono itu harusnya di penjara seumur hidup. Dia itu udah bunuh istri saya. Enak aja sekarang dia senang-senang di rumahnya. Iya kan? Ya betul-betul tuh. Lebih baik kita usir paksa aja Pak Tono. Jangan sampai wilayah kita dihuni oleh seorang pembunuh. Ya bener, ayo kita usir aja dia. Ya udah kita usir Pak Tono. Ayo, ayo, ayo. Kalian jahat! Itu kan arwahnya Mbak Siva, Gung. Hilang kemana itu, Bang? Bapak, Ibu, udah. Tenang. Sekarang kita usir Pak Tono dari kampung ini. Ayo cepat. Iya benar, kita harus tegakkan keadilan. Kalau pihak polisi kagak berani ngasih hukuman ke Pak Tono, lebih baik kita yang kasih pelajaran. Ayo, Gung. Betul. Ayo, Pak. Ayo. Saya nggak jadi ikut, Pak. Saya takut salah menilai Pak Tono. Lebih baik saya nggak ikutan. Saya takut Udah biarin aja. Yang penting kita sekarang usir Pak Tono. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kita usir Pak Tono, Pak. Pak Tono, keluar, Pak Tono. Pak Tono, keluar, Pak. Pak Tono. Mas Brian, Bapak, ada apa ini? Nggak ada apa. Mas, Bapak nggak usah sok polos ya, Pak. Bapak itu harus di penjara. Kenapa Bapak balik lagi ke sini? Saya tidak terbukti bersalah, Mas. Dan polisi juga sudah mengizinkan saya pulang. Alah, bohong. Bapak pasti jogo kan? Iya kan? Biar Bapak bebas. Demi Allah,
Saya tidak pernah bermain curang secara hukum. Ini kebenaran, Mas. Dan Allah sudah menunjukkan kebenaran kalau saya tidak bersalah. Alah, udah deh Pak, nggak usah sok suci deh Pak. Udah Pak, kita usir Pak Tono dari sini Pak. Ayo Pak, saya tidak bersalah Pak. Dan ini rumah saya berhak di sini. Tolong Pak. Apa lo? Abang ngerasa ada arwah nggak di sini? Tadi sih enak, baunya gulai sama sate kambing. Sekarang bau cubluk. Kenapa kamu bawa kita ke sini? Ada apa, Syifa? Guys, lihat guys. Ini muka tua bangka ini meskipun dia lugu tapi dia membunuh istri saya guys. Itu jahat banget tuh orang. Masa orang tua begitu diseret-seret. Woi, nggak punya otak lu kali ya? Laki-laki jahat! Bang, kita punya kuncian. Ada orang yang bunuh Syifa, Bang. Tapi sekarang kita harus bantu Pak Tono dulu, Bang. Bener. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Stop semuanya! Bapak, ini ada apa sih? Pak Tono udah dibebasin, Pak. Jadi kalian nggak bisa main hakim sendiri. Ya ini pembunuh, harus diusir dari sini. Iya benar. Pak, saya bukan pembunuh, Pak. Kamu siapa kamu, ha? Kamu jangan ikut campur. Kamu bukan warga sini. Mendingan mau pergi dari sini. Saya emang bukan warga sini ya. Tapi kalau kalian semua terus-terusan main hakim sendiri, saya bisa aja laporin kalian ke polisi dan kalian bisa ditangkap. Pak, gak usah peduli Pak. Kita bawa dia dari sini Pak. Ayo Pak. Ayo, udah Pak Tono ikut Pak Tono. Pak, benar, hei. Ada apa ini? Hah? Kami ditugaskan ke sini untuk mengawasi kediaman Pak Tono. Jadi ada apa? Hah? Bapak-bapak ada yang bisa menjelaskan kenapa Pak Tono diperlakukan seperti ini? Ayo jelaskan. Pak Tono kenapa dia bebasin Pak? Dia udah ngebunuh istri saya Pak, dia akan dipenjara Pak. Kami belum mendapatkan bukti kalau Pak Tono yang melakukan pembunuhan. Jadi kami nggak bisa asal tangkap. Dan sampai saat ini, kami juga masih menyelidikinya. Benar. Tapi kalau bapak-bapak semua masih ingin main hakim sendiri, saya akan bawa bapak-bapak semua ke kantor polisi sekarang juga. Pak. Ayo kita pergi. Saya lemas banget, Pak. Pak, ada yang sakit nggak Pak? Atau ada yang luka? Kita cek di rumah sakit ya Pak. Ya Pak, mari kami antar. Permisi, saya dari kepolisian. Saya mendapatkan laporan dari anggota saya mengenai pengeroyokan yang terjadi di rumah Pak Tono tadi malam. Maaf, Mbak ini siapa ya? Dia Linda, Pak. Sepupu saya. Saya kan udah pernah jelasin ke Bapak. Tapi selama proses penyidikan kemarin, sepertinya saya belum bertemu secara langsung dengan Mbak Linda. Apa ada yang bisa memberikan konfirmasi bahwa Mbak Linda ini adalah sepupu Anda? Semua supir saya tahu, Pak. Kalau Linda ini sepupu saya. Perlu saya panggilkan? Silakan. Pak Mutar. Pak. Pak. Bapak polisi ini tanya, siapa Linda? Karena dia perlu saksi. Coba sekarang Bapak jelaskan, Linda itu siapanya saya sama Syifa. Mbak Linda ini sepupunya Pak Brian. Mbak Linda ini sering datang sini dan juga sering nginep di sini. Oke. Kalau gitu terima kasih atas penjelasannya.
Mas Brian, aku mau pergi dulu ya. Sebaiknya aku tunda mengkonfirmasi hasil visum dan mencoba menggali fakta lebih dalam lagi tentang status Linda dan Brian. Mbak, maaf, sebelum Anda pergi, saya ingin memberikan himbauan. Kalian berdua tidak boleh bepergian jauh selama proses penyelidikan kasus kematian Syifa belum selesai. Loh, kenapa saya jadi ikut diawasin? Polisi curiga sama saya. Iya loh Pak, kenapa jadi kita ngawasin Pak? Udah jelas Pak Tono yang bersalah Pak, dia yang udah ngebunuh istri saya. Kenapa dia dibebasin coba? Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan saya minta kerjasamanya, tolong kooperatif. Saya permisi. Ya udahlah, kita ikutin omongan dia. Terserah lah. Aku mau pergi sama ibu-ibu sosialita. Hai, Linda. Wow, ini mobil baru ya? Iya dong. Kemarin warnanya merah, sekarang putih. Gonta-ganti terus nih. Suaminya emang kerja apa, Lin? Ya, beginilah kalau punya suami usaha rental mobil. Masih kecil-kecilan sih, tapi mau pakai mobil apa aja tinggal pakai. Wah, nggak main-main ya usahanya rental mobil. Nggak mungkin lah kalau nggak punya uang banyak. Oh iya, nanti kalau geng arisan kita mau rental mobilnya di suami saya aja. Kebetulan saya juga ada rencana mau tambah mobil baru sih. Nanti boleh deh lihat-lihat ke rental kamu ya. Aku boleh lihat nggak dalam mobilnya? Boleh, sebentar ya. Kok bau ya? Anda cium nggak? Mobil bagus-bagus tapi bau ya? Oh, tapi mungkin belum dicuci kali mobilnya ya? Nggak bawa apa-apa kok. Yaudah kalau gitu kita masuk duluan ya. Ya Tante, bye. Apa? Sat? Hei, kok kamu nggak bilang sama Mama kalau kamu mau makan siang di rumah? Ya nggak apa-apa, Ma. Tadi aku ada penyidikan deket sini. Nah, sekalian pas aku arah balik, mampir dulu ke rumah, aku lapar. Kalian dari mana? Biasa sayang, pulang arisan. Oh, ya. Yeah. Katanya kamu lagi nonton apa sih? Serius banget? Sat, itu Linda kan? Hah? Sini coba Mama lihat dulu. Coba. Iya, ini Linda loh, anak temen arisannya Mama. Loh kok dia ada di video ini, Sat? Mama kenal? Dia kenal banget. Dia ini sering banget diomongin sama ibu-ibu arisan. Kalau setiap datang arisan, mobilnya gonta-ganti. Katanya sih suaminya itu ya tukang rental mobil. Suami? Wah, ini kan Brian. Brian itu suaminya Syifa yang udah meninggal. Kok sekarang jadi Linda istrinya? Ya kalau masalah ini Tante juga kurang tahu ya. Pokoknya yang Tante tahu katanya suaminya itu punya rental mobil yang namanya King Car Rental. Dan orangnya tajir banget lah. Katanya sih gitu loh. Gimana kondisinya Pak pagi ini? Alhamdulillah Sus, badan saya sudah nggak sakit lagi. Oh ya Suster. Coba lihat video ini Sus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, masuk Pak. Ya, baik. Ini video apa ya Pak? Saya sengaja memang merekam semua video ini karena saya lihat kedatangan orang ini. Permisi. Loh, Mas Satria, kok kesini? Aku butuh ketemu Pak Tono untuk menanyakan beberapa hal. Pak Tono,
Sebelum Bapak berangkat sholat subuh ke masjid, apa Bapak melihat ada sebuah kejanggalan? Memang saat saya mau mencari udara segar setelah saya melakukan sholat tahajud, saya sempat mendengar pertengkaran dari rumahnya Mbak Siva. Tapi saya nggak tahu persis apa yang mereka ributkan. Bagaimana dengan wanita bernama Linda, Pak? Apakah Bapak tahu? Menurut informasi, dia sepupunya Brian. Pak Tono, saya yakin Bapak tahu sesuatu di antara mereka. Tolong, Pak. Karena menurut informasi, Linda mengaku sebagai istri, bukan sepupu. Saya harap Bapak bisa membantu pihak kepolisian dengan berkata jujur. Ini semua demi mengungkap kasusnya Siva. Mbak Siva memang orangnya baik, Pak. Saya pernah bilang sama Mbak Siva kalau suaminya Mas Brian ini selingkuh dengan Mbak Linda. Sepertinya Mas Brian memang menyampaikan ke semua orang kalau Mbak Linda itu sepupunya. Sampai-sampai saya difitnah mengadu domba keluarga mereka. Baik, itu artinya Siva juga mendapatkan tekanan dari suaminya untuk ikut menyerang dan memfitnah Pak Tono. Saya bersumpah kalau Mbak Siva itu orangnya baik, Pak. Saya yakin Mbak Siva tidak akan berbuat jahat sampai memfitnah saya. Sayang, sibuk banget. Sayang, beliin aku kalung berlian dong. Aku kan ikutan geng arisan sosialita. Masa cuma aku doang yang gak pakai berlian mahal? Nggak punya duit ah. Kamu bohong. Kamu sangat pelit ya sama aku. Kamu kan bisa jual mobil kamu buat beliin aku berlian. Apa? Enak aja kamu ngomong. Kenapa mobil nyala sendiri ya? Ada apa ngagetin aja lu? Makanya. Nyala sendiri. Linda! Linda! Mas, kok ini mobilnya nyala sendiri sih, Mas? Mas, ayo kita pergi, Mas. Kalian jahat! Kalian juga harus mati! Tolong jangan bunuh manusia ya. Aku akan bantu kamu. Dan polisi juga akan nangkep mereka. Percayalah. Udah, sesudah ini lu bakal tenang.
Lu percaya deh, kata orang, apalagi yang nggak punya dosa, di sana hidup bakal enak. Jangan sampai lu nyesel, ya. Angkat. Bangun. Jangan bergerak apalagi mencoba melawan. Kami sudah membawa surat penangkapan Anda dengan tuduhan tindak pidana KDRT dan dugaan pembunuhan terhadap istri Anda Syifa dan saudari Linda. Anda harus ikut ke kantor untuk diperiksa. Apakah Anda keterlibatan dalam kasus ini atau tidak? Ditambah lagi kami sudah mempunyai bukti. Anda bukanlah sepupu, melainkan istri dari pelaku. Saya nggak salah, Pak. Yang salah itu tua bangka itu, Pak Tono, Pak. Cukup nanti dijelaskan di kantor polisi. Tapi satu hal yang pasti, bukti adanya KDRT terhadap Syifa menunjukkan bahwa seumur hidupnya Syifa selalu mendapatkan penyiksaan dan penderitaan. Coba kalau Syifa nurut sama saya, nggak akan kejadian kayak gini, Pak. Saya mau Anda jelaskan kepada saya sekarang juga. Apa yang terjadi pada malam itu hingga Anda tega menghabisi nyawa istri Anda sendiri. Sa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Brian. Apa-apaan ini, Mas? Kamu nikah sama sepupu kamu sendiri? Tolong jelasin semuanya, Mas. Syifa, kenapa kamu udah pulang jam segini? Pak, Bapak boleh pergi. Baiklah kalau gitu, Mas. Saya permisi ya, Mas. Iya. Jadi benar kata Pak Tono. Kalau Linda ini bukan sepupu kamu, tapi selingkuhan kamu, Mas. Aku bodoh percaya sama kalian. Kamu nggak pantas bos Mas Brian. Harusnya dia dari dulu hanya milikku seorang. Keterlaluan kalian. Coba. Aku tahu kamu bakal ngomong sama Pak Tono kan? Lepasin, Mas. Kemana? Kabur kamu. Jangan. Syifa! Semuanya sekarang semakin jelas. Anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ditambah lagi dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan juga persekusi terhadap pihak yang tidak bersalah. Jovi, Bayu, bawa ke kantor. Siap, Dan. Ikut saya. Jadi tujuan Anda mengundang saya ke sini untuk apa? Iya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Satria Mahendra. Anak dari almarhum Baskara Mahendra.
Saya yakin Bapak familiar dengan nama tersebut. Dari data dan berkas-berkas yang saya periksa, Pak Januar adalah orang yang menangani kasus kematian ayah saya. Apa benar, Pak? Saya udah agak lupa ya. Kasus itu sudah lama banget, lebih dari 17 tahun yang lalu. Lagi pula kasusnya sudah ditutup sejak lama. Saya tahu kok, Pak. Justru ini maksud dari kenapa saya ingin bertemu sama Bapak. Apakah ada unsur sabotase di balik kematian ayah saya? Tapi seingat saya, kasus tersebut sudah ditutup dengan kesimpulan tidak ada unsur pidana sama sekali dalam kematian almarhum Baskara Mahendra. Kenapa sulit sekali menemukan fakta tentang kematian Papa? Aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tapi aku nggak akan nyerah buat nyari tahu kebenaran ini.